Sebelumnya kita sudah belajar praktek, nah sekarang kita belajar teori lagi ya, dan membahas mengenai cara belajar Feynman. Buat kalian yang masih mengenyam bangku sekolah dan kuliah, maupun kalian yang masih ingin belajar, silakan kalian belajar di sini agar menambah wawasan. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, kenalkan dulu nih orangnya yang bernama lengkap Richard Philips Feynman, yang lahir pada tanggal 11 Mei 1918 di New York City, New York, Amerika Serikat. Dia adalah seorang Amerika fisikawan teoritis yang dikenal untuk karyanya di jalur perumusan integral dari mekanika kuantum, teori elektrodinamika kuantum, fisika superfluiditas, helium cair super dingin, serta karyanya dalam fisika partikel yang ia usulkan model Partonnya untuk kontribusi pada pengembangan elektrodinamika kuantum. Feynman menerima Nobel Fisika tahun 1965 bersama dengan Julian Schwinger dan Shinichiro Tomonaga. Feynman mengembangkan skema representasi gambar yang banyak digunakan untuk ekspresi matematika yang menggambarkan perilaku partikel subatomik yang kemudian dikenal sebagai diagram Feynman. Selama hidupnya, Feynman menjadi salah satu ilmuwan paling terkenal di dunia. Dalam jajak pendapat tahun 1999, dari 130 fisikawan terkemuka di seluruh dunia oleh jurnal Inggris Physics World, dia menduduki peringkat sebagai salah satu dari 10 fisikawan terbesar sepanjang masa. Feynman juga yang mempopulerkan fisika melalui buku dan kuliah, termasuk ceramah tahun 1959 tentang nanoteknologi top down yang disebut ada banyak ruang di bawah, dan publikasi 3 jilid dari kuliah sarjana The Feynman Lecture on Physics. Setelah kita mengenal sekilas sosok dari siapa itu Feynman, mari kita masuk ke cara belajar Feynman sampai paham. Dan teknik ini juga buat teman-teman yang mungkin belajar itu adalah sesuatu yang agak membosankan, lalu melelahkan sampai akhirnya malas untuk belajar. Yuk ikuti teknik belajar yang memakai konsep Feynman ini, dan juga belajar di sini agar teman-teman tidak malas dan bosan lagi dalam hal belajar ya. Yang unik dari Feynman selain kejeniusannya adalah kemampuannya untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan mudah. Sampai-sampai dia dijuluki sebagai The Great Explainer atau si pemberi penjelasan yang hebat. Teknik Feynman adalah teknik belajar dengan seolah-olah mengajarkannya kepada orang lain. Cukup tulis catatan yang seolah-olah akan dibaca oleh orang lain dengan penyampaian yang sederhana dan mudah dipahami. Kemampuannya untuk dapat memahami berbagai macam bidang ilmu disebabkan metode belajar yang selalu ia percayai, yaitu mengulang kembali pelajaran yang ingin kita kuasai dengan menjelaskan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Seolah-olah kita mengajarkan ilmu ini untuk anak kecil. Mungkin karena teknik ini, bahkan Bill Gates pun mengakui bahwa Richard Feynman adalah guru terbaik yang tidak pernah dia dapatkan. Pada dasarnya, cara belajar Feynman ini dibagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama, silakan kalian pilih materi yang akan kamu pelajari dan catat poin-poin penting. Jangan lupa untuk menuliskan yang mana poin yang udah kamu ketahui dan yang mana yang belum kamu pahami. Lalu yang kedua, berpura-puralah kamu sedang mengajarkan materi tersebut kepada orang lain, dan kamu seolah-olah sudah menguasai materi tersebut dan menjadi guru kepada orang yang belum mengerti materi tersebut. Dan tentunya kalian sudah menguasai materi ini walaupun nggak banyak. Juga bisa kalian menjelaskan materi yang udah kamu tulis di atas buku catatan tadi sesederhana mungkin,
seolah-olah kamu lagi mengajarkan seorang anak SD. Dan dengan begini kamu sendiri jadi mengerti akan bagian-bagian mana yang sudah kamu kuasai maupun yang kurang kamu kuasai. Selanjutnya yang ketiga, silakan buka lagi buku rujukanmu jika kalian merasa kesulitan mengingat atau menjelaskan suatu bagian. Jadi jangan enggan untuk membaca lagi ya materinya, sampai kamu bisa benar-benar menjelaskan hal tersebut dengan simple dan mudah dimengerti oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah gunakan analogi untuk menghubungkan konsep yang lagi kamu pelajari dengan hal-hal yang udah kamu ketahui sebelumnya. Jadi menghubungkan sebuah informasi yang baru saja kamu dapatkan dengan informasi yang sudah tersimpan di memori kamu atau yang terkait dengan keseharian. Dengan cara ini bisa membantumu memahami materi tersebut dan juga dengan mengembangkan sendiri penjelasan materi tersebut. Maka ilmu yang kita pelajari ini akan bertahan lebih lama dalam ingatan bila dibandingkan dengan teknik menghafal. Memang sih ada kalanya kita dalam belajar itu ada hafalan, tetapi teknik menghafal ini cenderung membuat kalian jenuh dan bosan kan. Jadi teknik Feynman ini bisa kalian coba dan boleh kalian terapkan di dalam belajar kalian. Apalagi jika kalian punya adik atau anak tetangga, itu bisa kalian manfaatkan untuk belajar Feynman ya kan. Ya, kita selayaknya guru bagi mereka dan membantu agar kita benar-benar menguasai materi dan tidak mudah untuk melupakan materi tersebut. Dan jika kalian menerangkan buat adik atau anak kecil tetangga kalian, sebaiknya menerangkan yang simpel seperti cara belajar di atas kan. Teknik Feynman ini bisa digunakan untuk apa saja, dari memahami masalah sederhana hingga yang rumit. Beberapa diantaranya belajar pelajaran sekolah, persiapan UN, seleksi perguruan tinggi SBMPTN, programming, marketing, dan lain sebagainya. Metode Feynman ini bisa kamu pakai untuk mempelajari sebuah materi yang baru, memperdalam pemahaman hal yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu pelajari sebelumnya, mengingat sebuah konsep atau persiapan ulangan serta kuis. Jadi, apa kalian tertarik untuk mencoba teknik Feynman?